Baik, saya langsung ke inti pertanyaan kami yang membuat kekisruhan saat ini. Sejak kapan saudara mulai mendampingi pemeriksaan BAP kelima terpidana tersebut? Baik, kami mendampingi di tingkat Polda setelah para terpidana dilimpahkan dari Polresta Cirebon Kota. Itu kalau tidak salah di bulan Oktober, di bulan Oktober untuk saudara Eko, termasuk juga untuk 4 terpidana lainnya. Jadi 5 orang. Apakah sebelumnya ada BAP yang dibuat oleh penyidik? Ada BAP, dan BAP itu saya baca juga sendiri penuh dengan sesuatu rekayasa, dan memang saya sudah sampaikan kepada sebuah acara yang dipandu oleh TV One. Saya katakan ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polresta Cirebon Kota. Contohnya rekayasa apa itu kira-kira? Sebenarnya sederhana untuk melihat persoalan ini. Rekayasanya bahwa keterangan daripada klien kami mengatakan ketika mereka ditangkap tidak diberikan akses kepada lawyer terdahulu, yaitu Bu Titin, ya, untuk mendampingi mereka pada saat pemeriksaan. Itu salah satu. Padahal kalau kita bicara dalam konteks hukum acaranya, hak daripada tersangka itu bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Itu tertera kok secara eksplisit di dalam pasal 56 KUHP. Apa upaya yang saudara lakukan ketika mengetahui bahwa sejak awal beliau tidak didampingi pengacara? Nah, setelah saya mendapatkan limpahan terhadap kelima terpidana ini di Kepolisian Resort Cirebon, di Polda Jabar, kami dampingin, kami melihat fisik daripada kelima ini masih dalam penuh bekas-bekas luka dan masih ada perlu pengobatan. Upaya yang saya lakukan adalah membuat surat secara tertulis ke Polda Jabar agar kelima terpidana ini dilakukan perawatan kesehatan. Yang kedua, juga kami sampaikan ke Polda Jabar agar dilakukan gelar perkara, agar Polda Jabar tidak serta-merta menerima begitu saja hasil proses penyidikan yang carut-marut dilakukan Kepolisian Resort Cirebon Kota, agar nanti Polda Jabar melihat secara komprehensif persoalan ini. Tetapi apa yang terjadi? Surat saya secara tertulis hanya dijawab oleh Irwasda, bukan Ditkrim bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan kejaksaan, menunggu P21. Itu aja. Buat perkara siapa itu? Buat perkara kelima terpidana klien saya. Tapi saudara ketahui bahwa perkara Sakatatal udah putus. Karena perkara Sakatatal waktu itu sudah disidangkan di awal-awal karena dia kan masih di bawah umur. Saya juga menyaksikan pada waktu itu persidangan. Secara spontan aku lihat ada rekan saya di dalam, seorang jaksa namanya Indra Pribadi dari Jaksa Kejahatan Tinggi.